Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang saya hormati, yang saya banggakan, mudah-mudahan pemirsa dalam keadaan bahagia, sejahtera, dan sehat walafiat, sehingga bisa dengan cermat, hikmat dalam menonton, mengikuti video Sinau Hukum, Melek Hukum. Bisa sambil nyantai, bisa sambil ngopi-ngopi, buka-buka juga buku KUHP baru agar di tahun 2026 kita sudah sedikit banyak bertambah keilmuannya, ilmu hukum khususnya terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Saat ini kita masih melanjutkan, yaitu pasal 241 ayat 1, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori 4. Jadi kalau pasal 240 itu secara lisan di muka umum. Kalau saat ini yang pasal 241 unsurnya adalah setiap orang. Orang itu ya bisa jadi orang per orang ataupun korporasi. Korporasi ada 2, korporasi yang memiliki badan hukum atau korporasi yang tidak memiliki badan hukum. Menyiarkan itu berarti tujuannya supaya diketahui, dilihat, didengar oleh orang banyak. Itu menyiarkan. Mempertunjukkan supaya dapat dilihat oleh orang banyak. Sebagai contoh, membuat poster, baliho, tempel di sebuah bundaran agar semua orang yang lewat itu melihat, ditunjukkan itu dengan sengaja. Juga dengan pamflet-pamflet kecil dipegang di perempatan jalan seperti ini juga termasuk ditunjukkan. Atau menempelkan, ya ditempelkan, ada tembok atau pagar pabrik yang besar ditempelkan di situ, itu menempelkan. Tulisan atau gambar, ya tulisan ya, tapi ya kalau tulisan gambar-gambar saja juga bisa, karikatur atau apa yang kira-kira menghina, tulisan yang jelas dengan berbagai macam, bisa dengan cat, bisa dengan pewarna-perwarna lain yang intinya bentuknya adalah tulisan, rangkaian dari kata-kata, sehingga terlihat oleh umum. Ya jelas kalau dipasang di dalam kamar ya nggak mungkin kan, tapi kalau di pertigaan, perempatan, di bundaran jalan raya tengah kota, di mana di situ setiap saat tidak pernah ada lengang orang berjalan melalui jalan tersebut, ya pasti akan terlihat oleh umum. Itu unsur-unsurnya. Mendengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, ya banyak sekali. Masukkan ke HP pakai sound system, naikkan mobil keliling-keliling, atau di tempat umum sound systemnya stay kan, tapi mendengarkan hinaan-hinaan, rekaman-rekaman yang direkam kan, tidak ngomong secara langsung. Kalau ngomong secara langsung itu kan di muka umum, kalau ini rekamannya jadi sudah disetting, masukkan ke flash disk atau apa, tinggal dimasukkan ke alat sound system, on kan, sudah bunyi, dan setiap orang yang lewat di tempat umum itu mendengar. Itu menjadi memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum. Menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan, ya udah masukkan, bikin YouTube, bikin channel, wah mengumpat semaunya sendiri kayak orang, ya mohon maaf itu kan, wah teriak-teriak bagaimana, yang penting intinya menghina lah dengan kata-kata. Saya pikir ada itu kan, malah cukup ada ya. Saya kalau mengatakan ini memang benar kok, prihatin itu kan, orang-orang yang katanya berilmu tinggi tapi kadang kalimatnya itu ya menghinanya keterlaluan, ada goblok, ada dungu gitu kan, padahal kepada pimpinan negara kita. Saya pikir kita tidak boleh mencontoh-contoh yang seperti itu. Tidak boleh mencontoh-contoh seperti itu. Sudah diketahui oleh orang-orang yang banyak, karena bisa dikunjungi oleh publik, karena tersiar di media sosial juga kan itu.
Nah, itu maksudnya adalah seperti itu, yang disebarluaskan dengan sarana teknologi informasi. Kepadanya sasarannya yaitu tadi pemerintah atau lembaga negara. Bahwa maksud dari penghinaan-penghinaan itu yang tadi menyiarkan, mempertunjukkan, menempel, kemudian rekaman yang atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi itu memiliki agar isi penghinaannya itu diketahui oleh umum. Memang supaya menyebar, tujuannya biar diketahui oleh umum. Dan ini dilakukan dan ini diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat 2, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, ini kalau mengakibatkan kerusuhan sama penjelasannya. Terjadi ribut, ada yang membela, ada yang menghina ini, wah akhirnya terjadi kerusuhan. Nah, kalau sampai terjadi kerusuhan, itu ancamannya adalah 4 tahun. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara. Sama dengan pasal 241. Delik ini adalah delik aduan. Saya tetap mengingatkan lagi, walaupun ini delik aduan yang bisa dituntut, bisa diproses hukum kalau ada aduan tertulis dari pimpinan negara atau lembaga negara, pimpinan pemerintah atau lembaga negara, yang kemungkinan beliau-beliau itu tidak memiliki waktu untuk mengadukan, namun saya pikir ini jangan sampai dijadikan celah hukum. Karena dengan tidak melakukan penghinaan, dengan itu kita akan menjadi kewibawaan negara kita itu akan lebih baik, akan lebih maju daripada dengan melontarkan kata-kata yang menghina kan gitu. Sudah saya contohkan lah. Kita juga kalau bicara kepada orang tua itu kan juga harus sopan kan gitu. Coba kalau tidak percaya, praktekkan aja kepada bapak ibu. Yang tidak percaya ini penonton SHMH, praktekkan aja kepada bapak ibu kita ngomongnya yang kayak gitu. Kira-kira bapak ibu kita kayak apa itu? Pasti marah, pasti tidak berkenan. Dan apalagi kalau terhadap pimpinan-pimpinan pemerintah dan pimpinan-pimpinan negara. Kalau dibantah lagi, wah pimpinan itu juga ada. Iya, saya paham ada pimpinan lembaga yang salah. Namun kita yang dari kitanya itu untuk menghormati. Kalau salah sudah diproses hukum. Sudah jelas itu ada prosesnya. Negara kita negara hukum. Dalam hal ini saya mengajak Bapak, marilah kita edukasi untuk menyampaikan hal-hal dengan baik. Tidak perlu dengan cara-cara yang menghina. Termasuk siapa? Ya termasuk saya sendiri juga kan. Termasuk saya sendiri juga. Saya juga harus belajar. Jangan sampai saya bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Maksudnya setelah saya ini ngomong juga harus, oh iya ternyata kita mari harus belajar bersama-sama. Saya juga bukan orang suci yang tidak pernah memiliki kesalahan. Namun mari kita belajar bersama-sama. Saya pikir kalau kita jauh dari cara-cara yang tidak bagus, cara-cara yang menghina, cara-cara yang menjatuhkan martabat, cara-cara yang menodai perasaan dan pikiran, saya pikir kita akan menjadi warga negara dan negara yang bermartabat, dan kita akan lebih dihormati oleh negara-negara lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Masih tidak bosan saya mengingatkan, ikuti seluruh video channel SHMH dari awal sampai akhir. Jangan sampai dilakukan skip agar tidak gagal paham. Berikan dukungan dengan subscribe dan nyalakan tanda notifikasi untuk bisa mengikuti video-video SHMH selanjutnya. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.